Film dibuka dengan menampilkan 6 orang remaja dan 1 orang om-om yang lagi mengarungi sebuah rawa. Belum apa-apa, kita sudah diperlihatkan beberapa mayat yang tergeletak secara naas di lokasi tersebut. Kalau dilihat-lihat sih, tempat ini sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, melainkan nuansanya benar-benar tegang luar biasa. Belum diketahui pasti apa tujuan mereka datang ke tempat ini, tapi yang jelas om-om brewok yang bernama Larry sengaja ditugaskan untuk mendampingi mereka. Perasaan juga semakin memburuk ketika terdapat sebuah peringatan yang memberitahu bahwa tempat ini merupakan zona terlarang. Lalu, scene berpindah kepada 2 orang pria bernama Tompkins dan juga perwira polisi bernama Kapten Veneziano. Dari percakapannya, mereka berdua sengaja menempatkan 3 jasad yang sudah membusuk dengan maksud akan menjadi bahan ujian bagi pemuda-pemudi yang baru saja tiba di tempat ini, yang dimana masing-masing jasad akan ditempatkan pada 3 lokasi berbeda, yaitu di bawah kolong bis sekolah, di tepi danau, dan juga di dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Larry akan mengantar 6 orang remaja tersebut ke sebuah camp agar mereka bisa bertemu dengan Tompkins maupun Kapten Veneziano. Setelah tiba, mereka berenam disambut secara hangat oleh Tompkins yang bertugas sebagai penguji dari mereka. Pada sambutan itulah dijelaskan bahwa ke-6 remaja ini merupakan pelajar dari jurusan ilmu forensik. Tentunya hari ini mereka akan melakukan ujian praktek yang nantinya bisa menentukan kelulusan mereka. Lebih rincinya, mereka semua terdiri dari pria berompi hijau bernama Patrick, pria berjaket abu-abu bernama Daniel, pria berbaju biru bernama Rob, pria bertopi bernama Josh, wanita berompi biru bernama Kate, dan wanita berjaket coklat bernama Megan. Masing-masing dari mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok yang dimana setiap kelompok akan berfokus kepada 1 mayat. Tapi sayang, daerah ini sama sekali tidak terjangkau jaringan seluler. Maka dari itu, nantinya setiap kelompok akan diberikan walkie-talkie untuk berkomunikasi dengan Tompkins. Kemudian, para remaja itu langsung diantar oleh Tompkins ke sebuah rumah kecil yang cukup jauh dari base camp dan akan menjadi tempat beristirahat bagi mereka berenam. Tapi masalahnya, tempat itu sangatlah jauh dari kata bersih yang dimana di setiap sudut ruangan hanya tercium busuk bangkai tikus maupun kucing. Di sisi lain, Larry yang sedang mengambil walkie-talkie pun masih sempat-sempatnya untuk ngerokok. Alhasil, ia sama sekali tidak sadar kalau dirinya sudah menyenggol jerigen oli dan menetes ke walkie-talkie. Beberapa jam setelahnya, di saat waktu ujian akan dimulai sebentar lagi, Kapten Veneziano berencana untuk pamit dan segera pergi dari tempat ini. Barulah setelah kepulangan si Kapten, Tompkins langsung sibuk untuk memeriksa CCTV yang sudah ia pasang. Tidak lama dari itu, para pelajar pun sudah berkumpul satu sama lain sambil menentukan kelompoknya masing-masing, yang dimana Megan akan berpasangan dengan Kate, Daniel berpasangan dengan Rob, dan Josh berpasangan dengan Patrick. Setelah para pelajar sudah berjalan, Tompkins terus memantau 3 lokasi yang sudah ia letakkan 3 buah jasad. Sedangkan Larry sibuk untuk menyiapkan berbagai daging segar yang nantinya akan ia jadikan makanan lezat dan diantarkan kepada tiap kelompok. Untuk kecepatan waktu, kelompoknya Megan lebih dulu sampai di tepian danau yang menjadi TKP bagi mereka. Di urutan kedua, kelompoknya Josh juga sudah sampai di bus sekolah yang lebih tepatnya terdapat jasad laki-laki di bawah kolong. Dan yang terakhir, sudah jelas kelompoknya Daniel dengan lokasi paling jauh. Jujur aja, gue sih salut banget ya sama orang-orang yang bekerja di bidang forensik. Kesehariannya harus menghadapi berbagai macam jasad dengan kondisi yang berbeda-beda. Saking gak bisa dibayangin, Rob harus muntah di titik lokasi sampai-sampai perilaku itu mengurangi nilai mereka. Jelas berbeda halnya dengan Kate maupun Megan yang santai-santai aja sambil duduk di tepian danau. Di lain situasi, Larry yang lagi sibuk menyiapkan hidangan malah dikejutkan dengan hilangnya 2 potong ayam secara goib.
Perasaan baru aja ia meletakkan 3 potong, tapi kok yang kelihatan cuma 1 potong ya? Ia pun melaporkan kejadian itu kepada Tompkins yang lagi memantau, dan tentunya Tompkins sendiri tidak percaya. Ternyata ini adalah kali pertama bagi Tompkins maupun Larry untuk mengadakan ujian praktek di tempat ini, yang dimana mereka berdua cuma ditugaskan oleh yayasan dan mau gak mau harus menuruti segala perintah. Waktu demi waktu terus berjalan secara cepat dan kelompoknya Josh masih belum berproses lebih dalam. Sedangkan Larry yang sudah selesai memasak pun langsung berjalan untuk mengantar makanan tersebut. Tapi karena kebelet pipis, ia sengaja menyempatkan diri untuk numpang sebentar di salah satu bangunan kosong. Dan mengejutkannya, Larry tidak sengaja melihat sesosok jasad wanita yang mengenakan pakaian berwarna oranye seperti baju tahanan. Dengan sigap, ia memberitahu apa yang sudah ia lihat kepada Meghan maupun Kate, yang ujung-ujungnya Meghan sama sekali tidak meladeninya dengan serius. Apalagi kedatangan Larry juga diketahui oleh Tompkins, sampai-sampai kelompoknya Meghan harus mendapatkan pengurangan nilai. Meskipun begitu, Kate tetap saja tertarik untuk melihat jasad yang sudah ditemukan Larry. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, barulah Kate mengabarkan hal tersebut kepada Tompkins. Tapi sayang, Tompkins tetap kekeh bahwa ia cuma meletakkan 3 buah jasad di 3 tempat berbeda. Tidak akan ada tambahan mayat yang lain, apalagi menggunakan baju tahanan. Jadinya Larry bersama Kate pun langsung pergi dari bangunan itu, dan mereka sama sekali tidak sadar kalau jasad tersebut baru saja terbangun. Lalu, kita kembali lagi dengan kelompoknya Daniel yang menunjukkan ekspresi Rob setelah melihat sekelebat bayangan di ujung sana. Tapi ya tetap aja Daniel terlalu ambisius dengan kegiatannya, sampai-sampai ia ragu untuk percaya dengan Rob. Begitu juga halnya dengan Meghan yang kali ini sedang berada di tempat beristirahat, dan Meghan mengaku bahwa ia tidak ada waktu untuk mengurus hal tersebut. Dikarenakan ia sangat ingin menjadi ahli forensik profesional demi mengejar cita-citanya. Pada momen ini, Larry sudah memisahkan diri dan ia langsung mengantarkan makanan tersebut kepada kelompoknya Daniel. Tanpa basa-basi lagi, Larry pun langsung pergi saat itu juga, meskipun ia sendiri harus ketakutan setengah mati. Sedangkan Tompkins mulai kesulitan untuk berkomunikasi dengan kelompoknya Daniel yang ia pikir walkie-talkie mereka sudahlah kehabisan baterai. Mau gak mau, Daniel dan Bob pun disuruh kembali lagi ke base camp untuk mengambil baterai cadangan sampai nanti malam. Pada situasi ini, kita harus fokus lagi kepada Kate yang sengaja kembali ke rumah kosong itu, dan ia sama sekali tidak melihat jasad tersebut. Di titik inilah walkie-talkie-nya pun tidak berfungsi dengan normal, yang celakanya ia tidak sadar kalau jasad tersebut sedang mengikutinya dari belakang. Sampai pada akhirnya ia baru merasa ada yang tidak beres, dan Kate langsung berlari sekencang mungkin. Sambil terus mencari arah yang benar, ia pun terus berlari dalam hutan sendirian aja. Tapi naas, bukannya mencari jalan yang sedikit lega, ia malah berlari melewati pohon-pohon tajam yang tentunya sangat sempit. Mayat hidup alias zombie itu pun mulai menyantap jarinya Kate dengan begitu lahap. Secara perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit bagian tubuh dari Kate langsung digadoin sama si zombie. Bahkan karena udah terlalu panik, matanya pun harus tertancap ke ranting pohon sampai tembus setembus-tembusnya. Dengan teriakan yang sebegitu kencang dari seorang Kate, Meghan pun langsung mendengar teriakan tersebut dan ia sadar ada yang tidak beres. Begitu juga halnya dengan Josh maupun Patrick yang melihat gerak-gerik dari suatu sosok di sebelah mereka. Merasa ketakutan, Josh memutuskan untuk kembali ke base camp walaupun ia sendiri mulai tidak nyaman berada di sini. Tragisnya, Meghan yang tadinya ngeyel pun mulai histeris setelah menyadari kondisi temannya yang sudah berlumuran darah. Dari situlah ia memutuskan untuk mengobati Kate sebisa mungkin, yang ujung-ujungnya usaha itu tidak berhasil sama sekali. Dalam kondisi mendesak seperti ini, Tompkins tidak bisa lagi menghubungi ketiga kelompok tersebut dikarenakan walkie-talkie mereka sudah pada error semua.
Sialnya, listrik di basecamp itu malah mati secara tiba-tiba dan mereka berdua harus mengecek generator di belakang. Momen yang tidak tepat itu membuat Tompkins tidak sadar kalau di tempat TKP milik kelompoknya Daniel mulai terlihat jelas terdapat satu sosok bertato yang lagi gadoin sebuah jasad. Jika dilihat dari cara makannya, kelihatan betul bahwa zombie tato yang satu ini sudah nahan lapar entah dari zaman kapan. Setelahnya, kita kembali lagi kepada Tompkins maupun Larry yang berniat memperbaiki generator. Nggak lama dari itu, datanglah Daniel bersama Rob yang masih sempat-sempatnya untuk mengganti cadangan baterai. Entah apa tujuannya, tapi yang jelas di situasi lain, seorang Kate sudah berubah menjadi mayat hidup. Beruntung, Megan bukanlah sesosok wanita penakut seperti yang sering kita lihat, melainkan ia berani untuk buy one dengan temannya sendiri. Di sisi lain, Tompkins maupun Larry yang baru saja menghidupkan kembali generator tersebut malah tidak sadar kalau terdapat zombie wanita yang sedang berada di sekitar base camp. Kebetulan Josh bersama Patrick sudah tiba juga pada saat itu, yang dimana mereka berdua langsung berkata kalau terdengar suara teriakan Kate dari dalam hutan. Tapi tidak untuk seorang Daniel yang masih saja melakukan ujian praktek walaupun kondisi objeknya sudah hancur lebur. Dari situlah Rob tidak mau lagi berteman dengan Daniel yang ambis dan ia pun memutuskan untuk kembali ke base camp sendirian aja. Namun tiba-tiba baru saja pergi beberapa ratus meter, Rob malah dikejutkan dengan kehadiran si zombie tato yang sudah menunggu mangsa. Jadinya Rob langsung berlari 1000 langkah untuk menghindar sebisa mungkin. Tapi siapa sangka, ia masih aja harus berhadapan dengan zombie preman yang mempunyai postur begitu besar. Ujung-ujungnya Rob nggak bisa lagi berbuat banyak sampai-sampai ia harus digadoin begitu aja tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasa, dimulai dari kulit bagian luar sampai jeroan bagian dalam, kedua zombie tersebut masih aja lahap untuk menyantap tubuhnya Rob sampai berebutan kayak begitu. Singkat cerita, Daniel yang sudah puas dengan ujian prakteknya mulai curiga dengan keberadaan Rob yang tidak kunjung tiba. Dari sinilah situasi mulai semakin panik ketika Daniel tidak melihat Rob sama sekali di dalam base camp. Pada akhirnya, si bebal yang bernama Tompkins pun mulai percaya dengan segala kejanggalan dan ia menyuruh Daniel, Josh maupun Patrick agar mencari teman-temannya. Dengan waktu yang terus bergulir dan langit yang semakin gelap, Megan masih harus berhadapan dengan sosok Rob yang sudah menjadi zombie. Celakanya lagi, Kate masih bisa bangkit dari timpahan lemari meskipun Megan sendiri langsung menusuknya sampai tertembus. Pada momen inilah Rob pun muncul melalui kolong rumah yang membuat Megan bergerak untuk menyiram Rob dengan cairan asam. Masih tidak mempan, Megan pun mulai menggesek-gesek lehernya Rob dengan potongan triplek sampai-sampai ia tidak tahu kalau Kate sudah berhasil lolos. Setelah sadar, Megan tidak memberi ampun lagi kepada temannya itu dan ia mengakhirinya dengan tancapan menembus otak. Sedangkan untuk giliran Rob, Megan sengaja meracik cairan asam dengan cairan lainnya yang akan ia gunakan sebentar lagi. Setelah cukup, ia pun langsung naik ke atas rumah tersebut dan menempatkan cairan itu ke dalam mulutnya Rob sampai meledak. Singkat cerita, malam pun sudah tiba dan Larry mulai memperkuat satu-satunya pintu yang ada di base camp. Tapi sialnya, zombie preman sudahlah sadar akan keberadaan mereka dan tanpa basa-basi, Tompkins pun langsung menembak zombie tersebut tepat di kepala. Merasa sudah aman, mereka pun ingin memeriksa lagi situasi di sekitar, tapi siapa sangka si zombie preman masihlah hidup. Ujung-ujungnya, satu-satunya senjata yang dipegang Tompkins pun harus terlempar keluar rumah. Megan yang tidak lagi mendapatkan ancaman serius langsung memutuskan untuk turun ke bawah. Gak lama dari itu, datanglah Daniel di rumah tersebut dan ia pun langsung diamankan oleh seorang Megan. Di sisi lain, Larry lagi sibuk untuk membuat peledak molotov dan si Tompkins sibuk dengan lukanya sendiri. Setelah merasa sudah aman, Tompkins baru keluar dari rumah tersebut dan ia melihat si zombie wanita yang lagi gadoin bahan makanan. Tapi tanpa disadari, si zombie preman sudahlah merangkak di bawah kolong base camp, yang dimana ia tergiur dengan tetesan darah dari seorang Tompkins.
Ujung-ujungnya, Larry pun sudah terlalu panik dan ia harus menjadi korban berikutnya tanpa disadari oleh Tompkins yang baru saja membunuh zombie wanita. Di saat Tompkins baru tersadar, zombie itu tidak lagi berada di bawah kolong rumah yang pastinya sudah kabur entah kemana. Pada situasi yang berbeda, Daniel bersama Megan baru saja tiba di tempat parkir dari bis sekolah. Tentu, tempat ini sendiri bisa mereka jadikan sebagai tempat berlindung sampai matahari terbit. Namun ternyata belum saja beberapa menit mereka harus dihampiri lagi oleh si Larry yang kali ini sudah berubah wujud. Begitu juga halnya dengan Josh bersama Patrick yang masih menelusuri wilayah ini. Sampai-sampai mereka harus dihadapkan dengan si zombie tato dan bahkan zombie preman pun mulai ikutan juga untuk mengejar mereka. Beruntungnya Josh menemukan sebuah bis yang sempat digunakan Larry untuk mengantar mereka dan sebisa mungkin Josh langsung menyalakan mesin dari bis tersebut sambil membunyikan klakson berulang kali. Sudah jelas, bunyi tersebut pun langsung didengar oleh Megan maupun Daniel yang baru saja tersadar dan pastinya mereka harus ke sana. Sialnya, baru saja turun dari bis sekolah, Larry mulai menyadari keberadaan mereka dan sialnya lagi tembakan Megan malah meleset. Tapi ya, meskipun begitu, Megan pun tetap berhasil untuk membunuh Larry. Kabar baiknya lagi, mereka berdua masih sempat untuk ditolong oleh Josh maupun Patrick yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Hanya saja, mau bagaimanapun situasinya, si zombie preman masih saja berani untuk menghalangi jalan mereka. Begitu juga dengan si zombie tato yang benar-benar punya mental baja walaupun harus berhadapan dengan sebuah bis. Mau ditabrak kayak gimana juga, si zombie tato ini masih aja hidup tanpa lecet sedikit pun. Terlebih lagi, si zombie preman jugalah masih hidup dan ia sanggup untuk mengacak-ngacak isi bis tersebut. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi cara bagi Josh sendiri selain menabrakkan bis itu ke base camp mereka. Namun ya tetap saja, Patrick udah keburu terluka parah akibat gigitan bertubi-tubi dari si zombie preman. Beruntung, Daniel masih sempat menembak si zombie preman sampai membuatnya tergeletak tak berdaya. Pada kesempatan inilah, Josh langsung tancap gas sedalam mungkin walaupun bis itu sendiri sudah mengeluarkan asap yang begitu ngebul. Meskipun pada akhirnya, bis itu harus terguling dan meledak sambil menghanguskan Patrick yang sudah tergigit. Di saat waktu terus berjalan, mereka bertiga pun sudah tiba di salah satu komplek untuk beristirahat sebentar. Tapi lagi-lagi si zombie tato juga berhasil menghampiri lokasi itu dengan mengandalkan penciumannya yang berfokus kepada darah segar. Ajaibnya, peluru yang menembus di kepalanya pun tidak mempan untuk membuat zombie tersebut tewas. Sampai di suatu momen, peluru si Megan sudahlah habis dan ia cuma bisa pasrah sambil menatap ajal. Untung saja masih ada seorang Josh yang baik hati dan menyelamatkan Megan pada tepat waktu. Beberapa jam setelahnya, matahari pun sudah terbit dan mereka bertiga cuma menunggu aja di tepi jalan sambil berharap ada mobil yang melintas. Yang bikin kaget, ternyata Tompkins masihlah hidup dengan cara yang tidak diperlihatkan sama sekali. Gak lama dari kedatangannya, melintaslah satu buah mobil yang dimana kendaraan itu sedang dibawa oleh Kapten Veneziano. Tanpa basa-basi, Tompkins langsung menghajarnya saat itu juga dan Kapten Veneziano pun langsung menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Lebih tepatnya, beberapa tahun lalu wilayah itu sengaja digunakan untuk melakukan eksperimen biologis kepada tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Sampai pada akhirnya, eksperimen itu berubah menjadi malapetaka ketika pengujian genetik terhadap 3 tahanan mulai salah total. Sayangnya, Tompkins pun tidak bisa lagi menahan emosinya sampai-sampai ia mengorbankan Kapten Veneziano kepada si zombie tato. Tapi ternyata kunci mobilnya masih berada di tangan Kapten Veneziano. Alhasil, mereka pun harus menghadapi lagi si zombie tato dan film pun berakhir.